kembali bertugas rekan-rekan, jaga keselamatan, jaga kesehatan. Dan pemirsa, di tengah suasana Hari Raya Idul Fitri 2025, sejumlah warga baru berangkat mudik dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan, masih tampak pemudik yang memadati stasiun Senen meski tidak sepadat saat puncak arus mudik kemarin. Berdasarkan data terakhir, tingkat okupansi pemudik yang berangkat dari stasiun Pasar Senen sudah mencapai angka 102%. Sementara itu, untuk arus balik, tingkat okupansi masih tergolong rendah dengan tingkat ketersediaan tempat duduk yaitu sebesar 48%. Pihak PT KAI mengimbau agar warga yang akan melakukan perjalanan setelah Lebaran dapat segera memesan tiket mengingat jumlah tiket yang terbatas. Dan untuk mengetahui seperti apa situasi terkini arus mudik di stasiun Pasar Senen, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Berita 1. Ada rekan Andrea Hosana. Selamat sore, Andrea. Seperti apa suasana terkini di stasiun Pasar Senen? Apakah memang masih terlihat ada pemudik yang akan berangkat di hari Lebaran ini? Ya, selamat sore, Souza dan juga pemirsa Berita 1. Dapat kami sampaikan bahwa di hari H Lebaran, saat ini kondisi di stasiun Pasar Senen ini memang masih tampak tidak padat seperti biasanya, namun memang volume penumpang yang berangkat mudik dari stasiun Pasar Senen sendiri ini masih bisa dikatakan masih cukup tinggi. Dan berdasarkan data terakhir yang kami dapatkan hingga saat ini, jumlah okupansi seat yang terjual ini sudah mencapai 102% atau sekitar kurang lebih 26.500 tempat mudik yang sudah habis terjual. Dan memang para pemudik yang memutuskan untuk berangkat mudik di hari H Lebaran ini, tadi ketika kami ajak untuk berbincang, mereka mengatakan bahwa memang baru mendapatkan tiket kereta di hari ini. Karena memang untuk mendapatkan tiket kereta pada saat mudik Lebaran di periode tahun 2025 ini memang cukup sulit, Souza dan juga pemirsa Berita 1. Dikarenakan memang jumlah dari pemudik ini lebih tinggi dibandingkan jumlah ketersediaan tiket kereta, meskipun dari pihak PT KAI ini menyebut sudah menambahkan jumlah perjalanan setiap harinya. Dan memang sementara itu untuk tingkat arus balik yang dapat kami sampaikan bahwa untuk tiket kereta tiket kereta arus balik untuk shift periode di arus balik ini memang masih sebesar 48% dengan rata-rata okupansi setiap harinya yang baru terjual ini 52%. Dan untuk itu manajer Humas Daob 1 Jakarta yakni Hendri Wintoko ini menghimbau agar para pemudik yang ingin kembali setelah mudik Lebaran ini dapat segera memesan tiket karena ketersediaan tiket kereta ini yang cukup terbatas, dan juga untuk jangka waktu libur Lebaran yang sebentar lagi akan segera berakhir. Untuk itu dihimbau bagi para pemudik yang akan kembali ini untuk segera mengamankan tiketnya. Dan selain itu juga masyarakat ini diharapkan untuk membeli tiket di website resmi PT KAI untuk menghindari adanya pencaloan tiket atau menghindari adanya penipuan tiket. Ini informasi yang dapat kami sampaikan, Souza. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Andrea Hosana untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, pergerakan arus mudik kendaraan roda 4 mulai memadati jalur antrean dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Berikut laporan selengkapnya dari jurnalis Berita 1 Juan Guardiola dan juru kamera Hilman Prayitno. Ya, kami akan melaporkan bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Merak, Banten dengan tujuan keberangkatan ataupun penyeberangan menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Dan memang pada sore hari ini kondisinya tampak cukup padat jika dibandingkan hari sebelumnya. Karena memang ini justru menjadi di luar perkiraan ataupun prediksi karena pada hari H Lebaran atau tanggal 31 Maret 2025 saat ini justru terjadi peningkatan kendaraan roda 2 di Pelabuhan Merak khususnya di jalur eksekutif atau ekspres. Dan jika kita berbicara terkait dengan perbandingan hari H Lebaran ataupun hari ini dibandingkan tahun lalu justru perkiraannya tampaknya mengalami peningkatan karena memang sejak H-2 menuju Lebaran hingga H-1 menuju Lebaran, trafik dari pergerakan para pemudik yang menggunakan kendaraan maupun
pejalan kaki ini tampaknya mulai menurun pada hari kemarin. Jika saya bisa menjelaskan bagaimana data yang kami himpun dari ASDP, memang total penumpang yang telah menyeberang dari Jawa menuju ke Sumatera sekitar 70.000 dibandingkan pada puncak arus mudik pada H-3 lalu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada H-3 penumpang saja mencapai 170.000. Dan memang jika terkait dengan kendaraan sendiri, pada H-1 kemarin pihak ASDP mencatat ada sebanyak 16.000 kendaraan. Jika dibandingkan pada puncak arus mudik juga telah mengalami penurunan. Namun kami melihat bagaimana pada hari ini, yakni hari Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, justru tampaknya pemudik pada sore hari ini mengalami peningkatan. Ini kemungkinan besar karena para pemudik ini memilih untuk melakukan ataupun menunaikan ibadah sholat Id terlebih dahulu sebelum mereka melakukan perjalanan mudik ke Pulau Sumatera. Dan memang pihak ASDP sendiri telah tidak memberlakukan lagi tiket reguler, sehingga saat ini di jalur reguler maupun di jalur eksekutif sudah menerapkan tiket yang berbeda. Sementara itu juga pengalihan kendaraan roda 2 di Pelabuhan Ciwandan juga sudah tidak diberlakukan sejak 31 Maret 2025 kemarin. Sementara demikian laporan saya, Juan Guardiola, Hilman Praitno, Berita 1 Banten. Dan pemirsa, kita akan